Selamat datang di tutorial Akademi Kalkulus Asrama ITB. Kali ini kita akan membahas aplikasi turunan bersama saya, Renaldi Santoso. Untuk soal pertama, tentukan nilai minimum fungsi fx sama dengan x kuadrat dikali 9 min x pada selang 0 sampai 10. Pada kondisi ini, selangnya itu tertutup ya, sehingga bisa dicari eh, nilai minimumnya. Untuk mencari nilai minimumnya, kita pertama-tama cari titik kritisnya. Nah, titik kritis itu kan ada 3. Yang pertama itu titik singular, yang kedua itu titik titik ujung selang, yang ketiga titik stasioner. Nah, titik eh, karena fungsi ini continuous, maka tidak ada titik singularnya, dan kita akan cari titik ujung selang dan titik stasioner. Kita cari nilai ujung selang F0 sama dengan 0 kuadrat dikali 9 min 0 sama dengan 0. Terus F10 sama dengan 10 kuadrat dikali 9 min 10 sama dengan min 100. Maka diperoleh titik kritisnya 0,0 dan 10, min 100. Selanjutnya kita akan turunkan fungsi fx tersebut. Pertama kita sederhanakan dulu, fx sama dengan 9 min 9x kuadrat dikurangi x pangkat 3. Maka f aksen x sama dengan 18x min 3x kuadrat. Nah, untuk mencari titik stasionernya, maka f aksen x sama dengan 0, 18x min 3x kuadrat sama dengan 0. Maka diperoleh x sama dengan 0 dan x sama dengan 6. Karena x sama dengan 0 sudah dicari nilainya, maka kita akan mencari x sama dengan 0. F6 sama dengan 6 kuadrat dikali 9 min 6 sama dengan 36 dikali 3 sama dengan 108. Maka titik yang diperoleh
6,108. Kemudian dengan membandingkan dengan membandingkan ketiga titik kritis tersebut, maka jelas terlihat bahwa nilai fungsi minimum pada selang 0 sampai 10 adalah -100 pada titik 10, min 100, yaitu pada titik ujung selang. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Diketahui grafik Y sama dengan fx pada selang -1 sampai 3 adalah sebagai berikut. Ya ini grafiknya. Jika f aksen 1 sama dengan 1, tentukan selang kemonotonan dari fungsi f. Dari grafik ini bisa dilihat bahwa nilai f aksen x dari gambar grafik tersebut terlihat terlihat jelas pada selang 1 sampai 3. Itu grafik 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 bernilai positif. Dan pada selang -1 sampai 1, grafik bernilai negatif. Dari sini bisa disimpulkan bahwa karena nilai turunan kedua itu positif, maka ini akan cekung ke atas dan yang bawah itu cekung ke bawah. Dan di soal diketahui bahwa f aksen 1, di mana ini merupakan titik perpotongan cekungan, itu bernilai positif juga. F aksen 1 sama dengan 1 bernilai positif lebih dari 0. Maka artinya grafik monoton naik. Monoton naik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fx monoton naik pada selang -1 sampai 3.
Oke, nomor 3, tentukan luas persegi panjang terbesar yang termuat di daerah yang dibatasi oleh sumbu X positif, sumbu Y positif, dan kurva Y sama dengan 2 min 2X kuadrat yang dimana di antara titik sudutnya itu berada di titik asal dari kurva tersebut. Untuk memudahkan, kita bisa gambar dulu kurvanya. Kurvanya itu eh, seperti ini. Dan di sini min 2 akar 3. Di sini 2 akar 3. Dan di sini ada 24 untuk Y-nya. Ini X. Nah, persegi tersebut pasti ada di di sekitar sini persegi panjangnya. Nah, untuk mencari luas persegi panjang terbesar, maka kita harus cari dulu formulasinya. Formulasi dari luas persegi panjang itu sendiri. Pertama kita tentukan dulu batas selangnya, berarti batas selang dari X sama dengan eh batas selang dari X itu sama dengan antara 0 sampai 2 akar 3. Ini kenapa begini? Karena pada titik perpotongan kurva tersebut itu maksimal 2 akar 3 dan nilai X positif itu dimulai dari 0. Oke, selanjutnya untuk kurva Y itu batasannya ya kurva Y itu sendiri, yaitu 24 min 2X kuadrat. Nah, ini tuh batasan lebar dan ini batasan panjang. Karena Y selalu positif, maka pada selang ini Y selalu positif, maka kita gunakan kurva, langsung kurvanya. Terus rumus luas, luas itu sama dengan panjang kali lebar kan. Berarti kita kali lebarnya X, panjangnya Y, sama dengan X dikali 24 min 2X kuadrat sama dengan 24X min 2X pangkat 3. Nah, buat cari titik maksimumnya, buat mencari nilai maksimumnya, maka kita bisa turunkan fungsi luas ini, yaitu jadi L aksen X sama dengan 24 dikurangi 6X kuadrat. Kemudian kita bisa cari L aksen X sama dengan 0
terus 0 sama dengan 24 min 6x kuadrat. 6x kuadrat sama dengan 24. X kuadrat sama dengan 4. X sama dengan plus minus 2. Nah, kemudian kita cari cari ini, cari batas, cari nilai pada titik kritisnya. Karena X min 2 tidak memenuhi, maka kita langsung cari menggunakan X sama dengan 2. L2 sama dengan 24 kali 2 dikurangi 2, 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 min 1 sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi luas maksimumnya adalah 32. Nah, untuk luas L2 sama dengan 32 itu uh, berada pada titik, kita cari dulu Y-nya. Y sama dengan 24 min 2x kuadrat sama dengan 24 min 8 sama dengan 16. Jadi luas maksimumnya adalah 32 satuan luas pada titik sudut di 0,0, 0,16, 2,16, 2,0. Selanjutnya, soal nomor 4. Suatu partikel bergerak sepanjang sumbu X selama 9 detik dan posisi partikel setelah T detik yang diberikan oleh fungsi Xt sama dengan 10 tambah akar 9T dibagi 10 min T. Tunjukkan bahwa ada suatu saat ketika partikel bergerak dengan kecepatan 2 satuan per detik. Nah, ini menggunakan teorema Apit. Pertama, kita pilih dulu selang waktunya, yaitu selang waktunya antara 0 sampai 9, karena waktu itu tidak bisa negatif. Dan kita masukkan ke dalam persamaan tersebut, X0 sama dengan 1, X9 sama dengan 10 tambah 9 dibagi 10 min 9 sama dengan 19. Dengan menggunakan teorema rata-rata, dengan menggunakan teorema rata-rata, koma,
terdapat titik C, misal yang dicari itu titik C pada selang 0,9. Kenapa? Karena ini 1 sampai 19. Berarti diantaranya pasti ada yang dua satuan dong. Sehingga P dari C sama dengan X aksen C, yaitu turunan X terhadap waktu, sama dengan X9 dikurangi X1, X0 dibagi 9 min 0 sama dengan 19 min 1/9 sama dengan 18/9 sama dengan 2. Jadi terbukti bahwa ada suatu saat di antara T sama dengan 0 dengan T sama dengan 9 detik ketika partikel bergerak dengan kecepatan 2 satuan per detik. Soal nomor 5, tentukan solusi umum dari dy dx sama dengan y kuadrat dibagi x plus akar x plus 1. Kita langsung aja, ini menggunakan anti turunan, berarti dy dx sama dengan y kuadrat dibagi akar x plus 1. Kita pindahkan 1/y kuadrat dy sama dengan 1 per x plus 1 pangkat setengah dx. Kemudian kita integralkan ke ruas kanan dan ruas kiri, maka diperoleh integral y min 2 dy sama dengan integral x plus 1 pangkat min setengah dx. Maka ini akan diperoleh min y pangkat min 1 plus C1 sama dengan 2 X plus 1 pangkat setengah plus C2 min 1 per Y sama dengan 2 X plus 1 pangkat setengah ditambah C. Kemudian bisa kita sederhanakan lagi. Y sama dengan negatif 1/2
akar X plus 1 ditambah C. Jadi, solusi umumnya adalah Y sama dengan negatif 1/2 akar X plus 1 plus C. Oke, sekian video tutorial pada kali ini. Semoga bermanfaat dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup Telegram.